Apa kabar teman-teman? Salam solidaritas. Setelah kaum buruh melakukan serangkaian protes dan aksi terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pengambilan JHT yang hanya bisa dilakukan di usia 56 tahun, akhirnya Presiden Jokowi bersuara. Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua. Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Jadi, tapi di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Itu aja sih, terima kasih. Presiden memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT dapat disederhanakan dan dipermudah, sehingga dana JHT dapat diambil oleh setiap pekerja yang sedang mengalami masa sulit seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebagaimana bisa kita saksikan dalam kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana yang tadi kita saksikan, Mensesnek Pratikno mengatakan pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Terkait dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Gerakan Buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk tidak main-main dan akal-akalan dalam revisi Permenaker terkait pencairan dana jaminan hari tua atau JHT tersebut. Perintah revisi dari Presiden Jokowi harus dimaknai dengan mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait JHT yang hanya bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun. Dengan kata lain, ketentuan JHT harus dikembalikan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permenaker nomor 19 tahun 2015 yang memperbolehkan pengambilan JHT saat pekerja berhenti bekerja. Sudah banyak yang menyampaikan mengapa kaum buruh menolak JHT 56 tahun tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulangi kembali apa yang menjadi alasan penolakan terkait dengan kebijakan baru terkait dengan pengambilan JHT tersebut. Mengingat ini adalah instruksi Presiden, mestinya Menaker bergerak cepat dengan segera mengumumkan pembatalan, bukannya dengan mengumumkan akan melakukan dialog secara intensif dengan kalangan pekerja atau buruh. Sebagaimana dilansir bisnis.com, Menaker Ida Fauziah mengatakan, Permenaker akan saya revisi. Sepenuhnya saya mengerti apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi masukan dari teman-teman semua. Dalam beberapa waktu ke depan, Kemenaker akan intensif melakukan berbagai dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap berbagai aspirasi yang akan dijadikan pertimbangan untuk perbaikan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kami mulai menampung aspirasi dari serikat pekerja dan serikat buruh, dan juga pengusaha. Nanti simultan kita lakukan bersama dengan mendengarkan masukan dari pakar-pakar, baik pakar hukum, pakar sosiologi, dan lain-lain. Jadi nanti kalau sudah ditampung semua, maka baru kita bawa ke LKS Tripartit Nasional. Jadi dibalik polanya, yang banyak dan besar dulu baru ke LKS Tripartit Nasional, kata Ida. Tentu saja, kita senang dengan pernyataan Menaker yang akan melakukan dialog secara intensif dengan kalangan serikat pekerja. Permasalahannya adalah, kita seringkali dikecewakan dengan dialog-dialog semacam ini. Sebagaimana disampaikan Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia Mirah Sumirat, pemerintah mengajak kalangan pekerja atau buruh mendiskusikan rencana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022. Salah satu fokus yang dibahas yakni soal dana jaminan hari tua atau JHT. Menurut Mirah, kelompok yang tergabung dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional mengakui memang ada diskusi dengan pemerintah soal regulasi baru dana JHT.
Tapi perwakilan buruh menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu. Meskipun tidak ada persetujuan, lantas mengapa kebijakan itu dipaksakan? Untuk hal yang sama, wajar jika kemudian kita curiga bahwa apa yang dianggap dialog sosial itu sekedar basa-basi. Padahal yang dituntut kaum buruh sudah sangat jelas, batalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi diskusi, kecuali memang jika pemerintah berniat untuk mengakal-akali agar kebijakan pengambilan JHT sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah, dan bukannya apa yang dikehendaki oleh kaum buruh. Sementara itu, sebagaimana dilansir dari tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Ninawea, mengatakan pihaknya akan tetap lantang membela hak-hak kaum buruh. Salah satu yang diperjuangkan dalam waktu dekat ini adalah KSPSI mengambil langkah konstitusional dengan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Andi Gani yang juga pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN mengungkapkan, Menaker Ida Fauziah tidak pernah melakukan dialog dengan KSPSI soal Permenaker ini. Secara tegas, Andi mengatakan, KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di tanah air tidak pernah diajak pembicaraan mengenai Permenaker tersebut. Dari sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh menolak upaya pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Menurut Said Iqbal, Presiden Joko Widodo meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk kembali mempermudah atau menyederhanakan tata cara dan syarat pembayaran JHT, bukan malah untuk merevisi aturan tersebut. Presiden KSPI yang juga merupakan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, maksud dari Presiden tersebut adalah upaya kedua menteri itu untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan mengembalikan ketentuan JHT sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenaker nomor 19 tahun 2015. Sebagaimana yang dimaksud Bapak Presiden tersebut adalah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, jangan main akal-akalan lagi, tegas Said Iqbal. Teman-teman, saat ini harapan seluruh kalangan kelas pekerja atau buruh adalah agar Permenaker nomor 19 tahun 2015 kembali diberlakukan. Sebab dengan peraturan ini, buruh bisa langsung mencarikan JHT yang merupakan haknya jika terdampak PHK atau terkena pemutusan hubungan kerja. Said Iqbal menjelaskan, Permenaker nomor 19 tahun 2015 mengatur bila mana buruh, pekerja, pegawai, karyawan ter-PHK langsung bisa mencarikan JHT paling lama menunggu 1 bulan setelah PHK tersebut. Jadi, sekali lagi, Partai Buruh dan Serikat Buruh mendesak agar ini diberlakukan. Said Iqbal menekankan, buruh memberikan waktu 1 pekan paling lambat pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Jadi terhitung sejak Jokowi menyampaikan apa yang dia inginkan. Dia meminta Ida Fauziah dan Airlangga Hartarto untuk tidak memain-mainkan regulasi lagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika ini tidak dilakukan, Partai Buruh dan Serikat-serikat Buruh akan mengorganisir aksi-aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi, serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyatakan tuntutan ini mudah karena hanya mencabut Permenaker yang baru dan mengembalikannya ke yang lama. Jadi, tunggu apa lagi Bu Menteri? Segera cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022.